Salam, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, baik kita datang kepada Tuhan, kita mau dengar suaranya, kita mau merenungkan firman-Nya, dan pasti kita akan diberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk untuk hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu buat kami. Dan kami ada sampai saat ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Dan kami mau buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dan layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya beri judul renungan kita adalah akibat kesesatan. Akibat dari kesesatan, saudara dikasih Tuhan. Nah, ada pertanyaan yang muncul berdasarkan teks bacaan kita pada hari ini. Mengapa sesat, saudara? Mengapa terjadi kesesatan? Nah, kita akan lihat jawabannya. Kenapa sesat? Pada ayat yang ke-23 dari Roma 1, saya ajak untuk kita baca di sini. Sesat karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, saudara dikasih Tuhan. Siapa mereka ini? Ya, orang-orang yang sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan yang benar-benar abadi, kekal gitu ya. Selama-lamanya kemuliaan itu terus bercahaya, bersinar. Nah, orang-orang sesat ini menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang ditulis di sini adalah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Ya, itu apapun itu bisa dibuat yang mirip manusia, seperti halnya ketika Harun bersama dengan orang-orang Israel pada waktu itu membuat patung dari emas, patung lembu ya dari emas, dan kemudian disembah oleh orang Israel ya. Dan di sini juga dikatakan bisa berupa burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi kesesatan itu terjadi karena apa, saudara? Karena menggantikan kemuliaan Allah, itu ayat 23. Yang berikut, kesesatan itu terjadi karena apa, saudara? Menggantikan kebenaran Allah. Jadi udah pasti sesat ketika menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan hal-hal yang sifatnya fana, kemudian itu disembah. Menggantikan kebenaran Allah, yang kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tertinggi, digantikan dengan kebenaran-kebenaran lain di luar kebenaran Allah, itu udah pasti sesat, saudara dikasih Tuhan. Nah, karena itu ini kita harus waspadai betul. Kita harus hati-hati apakah hal-hal yang seperti ini ada dalam kehidupan kekristenan atau bahkan kita pun pernah terlibat di dalamnya, begitu ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini harus kita antisipasi, ini harus kita betul-betul waspadai supaya tidak terjadi. Kalau itu terjadi, saudara dikasih Tuhan, maka ada akibatnya. Kalau itu terjadi, saudara dikasih Tuhan,
berdasarkan bacaan kita di sini tadi, ada akibat-akibat yang akan terjadi. Ya, akibat dari kesesatan udah pasti tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi ada akibat-akibat lain yang akan dialami selama kita masih hidup di dunia ini ketika kita terjebak dalam kesesatan-kesesatan yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, di sini dikatakan salah satu akibat dari kesesatan itu, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi akibat kesesatan itu balasan yang setimpal dari kesesatan itu adalah terjadi apa, saudara dikasih Tuhan? Terjadi perilaku yang menyimpang. Ya, di sini dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada apa? Kepada perilaku yang menyimpang, kepada hawa nafsu seksual, kepada kemesuman yang bahkan sangat menjijikan. Dikatakan laki-laki dengan laki-laki. Jadi ini benar-benar sesuatu yang akibat dari kesesatan. Ini harus benar-benar diwaspadai. Bukankah di luar sana, bukankah kita sendiri mungkin tahu bagaimana perilaku menyimpang ini terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan bukan hanya di lingkungan masyarakat, di komunitas gereja pun saya dengar ada perilaku-perilaku yang menyimpang yang seperti ini. Ini akibat kesesatan, sesuatu yang tidak diwaspadai, sesuatu yang mungkin dulu itu dianggap sesat, dianggap menyimpang, tapi sekarang sudah mulai diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ini benar-benar sesat, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini akibat kesesatan yang kalau tidak di stop sekarang, kalau tidak diantisipasi dari sekarang, itu akan masuk ke lingkungan gereja, masuk ke komunitas orang-orang percaya, dan ini benar-benar harus diawasi, harus diantisipasi, dan harus dihindari, harus ditinggalkan gitu ya. Ya, ada singkatan juga, yaitu LGBT. Perilaku ini kan perilaku yang menyimpang akibat dari kesesatan. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan, akibatnya antara lain juga disebutkan di sini bahwa pada ayat yang ke-32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, akibat dari kesesatan itu akan dapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Pastikan betul, kita sadari betul bahwa Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan membalas setiap kesesatan, perilaku-perilaku menyimpang itu dengan balasan yang setimpal. Nah, yang setimpal dengan perilaku-perilaku sesat itu adalah ya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, tidak akan hidup kekal. Walaupun kita bilang saya percaya Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika perilaku-perilaku menyimpang itu ada dalam diri kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita, percayalah saudara dikasih Tuhan, kita nggak akan masuk ke kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada akibat dari kesesatan. Akibat dari kesesatan itu ya akan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehidupan orang-orang percaya, dan juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena itu stop, saudara dikasih Tuhan, untuk hidup dalam kesesatan ya. Mari kita hidup di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ada akibat dari kesesatan. Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami sungguh menjauhkan diri dari kesesatan, sehingga kami tidak menerima dampak akibat dari kesesatan kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menyertai kami, dan Tuhan terus menyertai komunitas GB Victory dan juga semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini.
Kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Victorious Devotion pada hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.